Halo semuanya, kami dari Prodi Psikologi B29 di Satu University. Saya Apriani Drapuswara. Saya Fianca Eko Christian. Di video ini kami akan menganalisis karakter Hiro dari film Big Hero 6 melalui teori psikoanalisis oleh Freud. Alasan kami memilih karakter Hiro karena menurut kami Hiro memiliki perkembangan karakter yang menarik. Pada awal film, Hiro masih mengikuti keinginannya tanpa memikirkan akibat. Tapi setelah kehilangan kakaknya, Hiro mulai belajar bertanggung jawab. Nah, dari situ terlihat bagaimana dia berubah dari remaja inklusif menjadi lebih dewasa dengan bantuan teman-temannya dan Baymax. Hal ini membuat Hiro cocok untuk dianalisis karena banyak remaja yang juga mengalami proses pencarian jati diri seperti yang Hiro alami. Di awal film Big Hero 6, Hiro memiliki proporsi id yang lebih dominan dibanding ego maupun super egonya. Hal ini dapat dilihat saat Hiro lebih memilih pertarungan robot atau robot fighting dibanding berkuliah dengan tujuan untuk mencari kesenangan instan dan mencari uang lebih cepat. Hiro pun terlihat tidak memiliki rasa bersalah walaupun telah melakukan tindak kriminal karena pertarungan robot merupakan hal yang ilegal di negaranya. Ini ditunjukkan saat Hiro mengatakan pertarungan robot itu tidak ilegal, tetapi taruhannya yang ilegal saat ia berbicara dengan kakaknya yaitu Tadashi. Sisi id di dalam diri Hiro menang saat ia mengetahui bahwa Krei yang dimana musuhnya itu adalah Kalagan. Saat itu Kalagan terlihat tidak peduli dengan kematian kakaknya walaupun kakaknya berusaha untuk menyelamatkan Kalagan dari kebakaran di gedung kampusnya. Karena itu rasa marah, kecewanya Hiro itu meledak sehingga ia menggantikan output Baymax dari output medis berubah menjadi output bela diri, yang dimana Hiro memerintahkan Baymax untuk menyerang Kalagan. Hiro pun menunjukkan sisi egonya. Hal ini dapat dilihat melalui Hiro yang berusaha untuk mengembangkan microbots-nya dengan tujuan untuk diterima di San Francisco Institute of Technology. Ego di sini berperan lebih realistis, yang dimana menyadari bahwa kesuksesan itu berusaha, bukan hanya kesenangan sesaat. Pada bagian akhir film, sisi superego Hiro itu semakin menonjol. Superego mewakili nilai moral, nilai sosial, dan hati nurani. Hal ini ditunjukkan saat Hiro memilih untuk masuk ke portal untuk menyelamatkan Putri Kalagan yaitu Abigail. Alih-alih membiarkan Kalagan kehilangan putrinya sebagai balas dendam, Hiro lebih memilih untuk mengikuti kata hati nuraninya dan nilai moral dalam dirinya untuk menolong Abigail. Selanjutnya, kita akan membahas conscious, preconscious, and unconscious. Conscious. Contohnya adalah ketika Hiro berpikir bagaimana cara agar dia bisa masuk ke universitas yang diinginkan, sampai pada akhirnya dia memilih untuk mengembangkan microbots-nya. Hal ini masuk ke dalam contoh conscious karena Hiro dengan sadar melakukan apa yang emang ada di pikirannya untuk mengembangkan microbots-nya itu. Contoh lainnya adalah ketika Hiro membuat kostum serta menyusun rencana untuk melawan Kalagan bersama teman-temannya. Ini termasuk dalam contoh conscious karena Hiro dengan sadar melakukan apa yang emang ada di pikirannya untuk melawan Kalagan. Preconscious. Contohnya di sini adalah ketika Hiro memiliki ingatan yang jelas mengenai kematian orang tuanya yang meninggal ketika ia masih berusia 3 tahun. Unconscious.
Contoh pertamanya adalah ketika Hiro terlihat mulai agresif terhadap Callaghan karena trauma mendalam akibat kematian kakaknya. Hal ini terjadi karena ingatan di alam bawah sadar Hiro muncul akibat terpancing oleh perkataan Callaghan yang seolah-olah tidak peduli dengan kematian kakaknya. Contoh kedua adalah ketika Hiro terlihat takut kehilangan Baymax ketika Baymax ingin mengorbankan dirinya. Hal ini disebabkan oleh secara tidak langsung Hiro memiliki trauma akan kehilangan orang tua serta kakaknya. Kesimpulan analisis kami yaitu perjalanan Hiro memperlihatkan bagaimana id, ego, dan superego saling bertarung dan berkembang dalam dirinya. Dari seorang remaja yang hanya mengikuti dorongan instan, Hiro akhirnya tumbuh menjadi sosok yang lebih bijaksana, seimbang, dan berlandaskan moral. Perilaku Hiro dipengaruhi oleh 3 tingkat kesadaran. Pada konsius, ia membuat keputusan logis, seperti mengembangkan microbots. Pada prekonsius, tersimpan ingatan tentang kematian orang tuanya. Sedangkan pada unconscious, trauma kehilangan kakaknya mendorongnya bergantung pada Baymax dan memunculkan dorongan agresif terhadap Callaghan. Terima kasih telah menonton, semoga video kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah!